Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Detik Sumsel. Kembali saya Darul Sarkowi. Saat ini kita kembali di podcast Detik Sumsel, Des TV. Ya, jadi teman-teman yang pengen nonton informasi yang terkait dengan apapun itu, terutama tentang taman siswa, Anda boleh lihat di Des TV. Detik Sumsel berubah menjadi Des TV, Pak. Oh gitu ya. Disingkat. Tapi sebenarnya sama sih Detik Sumsel juga. Ya. Oh iya ya. Hari ini kita bicara masalah pilkada. Insya Allah Sumatera Selatan termasuk provinsi di Indonesia yang akan menyelenggarakan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di November tanggal 27. Kita ngobrol masalah pilkada. Bagaimana kabar pilkada di Sumsel dan bagaimana dan apa nanti akan terjadi dengan pemilihan kepala daerah di Sumatera Selatan. Saya bersama dua orang narasumber. Orang yang biasa seperti kita kenal, ada Pak Ersan Benyamin yang biasa dipanggil Pak Ican. Pak Ersan, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Beliau adalah pengelola di Taman Siswa Palembang, S2 pasca sarjana. Kemudian ada satu, seorang politikus, pengamat politikus, dan kebetulan adalah dosen pengajar di S2 Ilmu Pemerintahan di S2 di pasca sarjana Taman Siswa. Pasca sarjana Taman Siswa Palembang. Pak Ersan dan Pak Aris Munandar. Pak Aris, apa kabar? Siap. Baik. Sehat Semangat selalu. terus. Kalau ngobrol masalah dunia politik pasti hangat terus. Hidup terus. Obrolannya selalu berapi-api. Hari ini kita ngobrol masalah politik terkait dengan siapa yang akan kita pilih tentu saja nanti. Seperti juga Sumatera Selatan dan beberapa daerah di kabupaten kota di Sumatera Selatan juga akan memilih kepala daerah tanggal 27 November nanti. Pak Aris, siap. Kira-kira apa yang Anda lihat dan amati saat ini di Sumatera Selatan terkait dengan rencana pilkada serentak nanti? Ya. Jadi periode pemilihan kepala daerah yang sekarang ini untuk 2024 saya melihat ada perbedaan yang sangat signifikan dengan sebelumnya, di mana kita tidak mendengar apa-apa dari calon kepala daerah. Berarti calon kita melulu cuma melihat gambar saja. Iya. Dan khususnya kita di Palembang, khususnya aku di Palembang ini banyak melihat tiba-tiba ada seorang ibu rumah tangga datang untuk menata ibu kota. Kan seharusnya kita masyarakat ini kan didatangi, kemudian mereka memberikan janji dan rencana-rencana baik rencana-rencana yang psikologis maupun yang rasional kan. Itu kan seharusnya kita sebagai masyarakat ini kita ya silahkan mereka tebar janji dan kita akan menilai mana yang menjadi pilihan kita. Oke. Kalau menurut Pak Aris, banyak calon kita apakah hanya tebar janji saja atau seperti apa? Jangankan fakta, janji pun sekarang kita tidak lihat kan? Tapi figur saja. Kita hanya melihat baliho-baliho, foto saja tanpa kita mendengar lisannya, apalagi kita akan mendengar dari aksi nyatanya begitu, Pak. Oke, kalau dengan kondisi seperti ini, Pak Aris, apakah masyarakat akan memilih nanti? Pada saatnya nanti masyarakat akan mendaftarkan diri sebagai calon pemilih tentu saja. Dengan kondisi seperti tadi, hanya foto saja yang dilihat tanpa melihat dan mendengar apa janji-janjinya dan apa visi dan misinya, apakah masyarakat akan menjadi pemilih nanti? Kalau situasi umum saya tidak tahu karena belum ada penelitiannya, tapi yang pasti saya sudah pernah melakukan penelitian survei kepada Gen Z, 100 Gen Z yang berstatus mahasiswa, ya mereka 95% mereka menyatakan ingin memilih. Ya itu kan yang masih di usia mahasiswa kan. Mungkin karena mereka belum berpengalaman menyoblos sehingga ada rasa ingin tahu gimana menyoblos itu. Ingin tahu di bilik suara ya seperti apa. Nah, apa sih Pak Ersan nih? Karena pengamat juga. Apakah sekarang masih ada dengan kondisi untuk memilih itu ada transaksionalnya? Ataukah hanya melihat gambar saja atau mungkin calon para calon juga turun ke lapangan kemudian berbagi-bagi duit misalnya? Oke, terima kasih Bung Darwin. Jadi paradigma yang disampaikan oleh Bung Aris tadi memang sesuatu yang menurut saya sesuatu yang baru ya. Artinya di mana dalam hal ini KPU
ataupun Bawaslu itu tidak melakukan sesuatu konsep yang jelas dalam hal bagaimana menyaring ataupun menentukan syarat dari calon wali kota ataupun pemimpin daerah yang lain ya. 100% itu diserahkan pada partai yang kita lihat sekarang ini. Sehingga bagaimana caranya mereka bisa membeli kursi partai kalau mereka yang tidak dari basis partai. Anggap aja seperti yang disampaikan tadi, ada beberapa orang yang kita tidak pernah kenal. Yang tiba-tiba muncul. Iya, tiba-tiba muncul, tiba-tiba balihonya ada di mana-mana. Kalau tadi kita bilang tadi salah, nyatanya nggak ada yang negor di situ kan. Artinya ada sesuatu konsep memang sedang dibangun, berbeda dengan yang 5 tahun terakhir yang di belakang, bahwa ada proses yang harusnya secara selektif masyarakat dilibatin, calon pemilih dilibatin, bahwa mereka harus tahu siapa yang mereka akan pilih, program kerja jelas, latar belakang jelas, seperti itu kan. Dan partai juga harusnya bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi jangan dibiarkan saja siapapun yang, maaf ya, yang tadi dibilang transaksional, itu tadi akhirnya kan kita sebagai masyarakat awam berpikirnya transaksional. Transaksional ada dua, sebelum dia menjadi calon dan setelah dia menjadi calon gitu. Sebelumnya seperti ini kan ada dukungan partai. Dukungan partai kan mau tidak mau kan ada kursi yang harus dilengkapi kan, kalau nggak salah 10 kursi ya, 10 kursi untuk wali kota. Nah setelah itu mereka nyalonkan diri, umpama lolos lah, daftarkan diri ke KPU, lolos mereka atas dukungan beberapa partai. Itu juga kan ada indikasi transaksional lagi. Kenapa logikanya? Logikanya karena mereka itu masyarakat tidak paham, tidak tahu. Terus waktunya juga, jedahnya juga kita nggak tahu ini berapa lama. Ya nggak? Berapa bulan daripada waktu mereka nyalonin, kemudian mereka daftar, terus kampanye. Apakah itu efektif untuk meyakinkan masyarakat? Jadi indikasi transaksionalnya ya kelihatannya seperti itu. Oke. Pak Aris, Pak Aris, KPU sudah berusaha untuk meningkatkan partisipasi pemilih sepertinya Pak. Bukan bagaimana menseleksi calon pemimpin, baru meningkatkan calon pemilih dulu, biar ikut pemilih dulu nih. Bukan untuk menilai siapa yang akan dipilih. Dengan kondisi seperti ini bagaimana? Sinkron tidak? Apa keinginan dari KPU dengan keinginan dari masyarakat umum? Ya, saya pikir KPU tidak punya keinginan ya, karena dia apa? Karena dia semata-mata sebagai penyelenggara. Ya, kenapa adanya KPU kan karena pada era Orde Baru dulu kan ada yang namanya LPU, di mana penyelenggaraannya itu kan berpihak pada salah satu golongan gitu kan. Nah, itu kan tidak netral. Jadi untuk suatu penyelenggaraan yang netral, maka dibentuklah yang namanya KPU yang semata-mata untuk menyelenggarakan agar pemilihan ini berjalan secara jurdil, fair dan lain-lain. Berlaku tidak jurdil tadi? Jurdil tadi masih nggak berlaku? Masih berlaku di Indonesia dan adil ya. Masih. Artinya masih kita terima bagus calon masih pemimpin itu. Bagus ya. Jadi insya Allah calon pemimpin nanti bagus-bagus, meskipun tadi visi dan misinya belum jelas. Ya itu kan tergantung apa innya apa, outnya apa gitu kan. Innya? Ya, yang innya itu dalam tanda petik. Masuknya apa, nanti keluarnya apa kan? Kan ya kalau tidak betul akan menjadi gigo kan, garbage in, garbage out gitu kan. Oh, jadi sampah semua ya? Kalau memangnya asalnya begitu. Nah makanya di sini kan kita harus melihat faktor peran partai sebagai infrastruktur politik. Oke, yang menjadi pertanyaan itu saja partai. Partai kita masih belum dewasa sepertinya. Artinya belum bisa menelurkan orang-orang yang bisa dapat kita pilih dengan benar. Ya, seharusnya partai itu kan menjadi hasanah untuk apa? Mengkader calon-calon pejabat politik atau pejabat negara lah gitu kan, atau jabatan politik itu kan diseleksi melalui apa, partai lebih dulu kan. Nah tapi kalau kenyataannya Bung Musli, apakah Bung Musli pernah lihat di baliho-baliho calon-calon itu ada simbol partai? Tidak ada. Artinya mereka bukan produk partai. Bagaimana dengan calon independen Pak Aris? Ya calon independen lebih susah lagi. Jadi kalau nggak salah kita pernah podcast dengan salah satu calon incumbent. Saya mengingatkan bagaimana pendekatan kalian kepada penyelenggara, gitu.
Karena setahu saya itu suatu proses yang sangat sulit di mana calon incumbent itu akan diverifikasi faktual. Terjadi sudah. Kita ngomong itu kan. Ya, terjadi sudah. Saya khawatir bahwa dia itu tidak punya pendekatan dalam tanda kutip pada penyelenggara. Tapi dengan PD-nya dia mengatakan, oh kami sudah punya pengacara sekian belas. Tapi ternyata gugur juga gitu kan. Akhirnya. Calon independen tadi. Calon independen ini. Betul Bang? Betul. Artinya calon independen tidak menjadi jalan keluar untuk bisa bebas untuk dipilih atau ya calon independen kalau memang dia berangkat dari bawah mengumpulkan KTP dari rumah ke rumah itu oke kan. Saya pikir itu sulit untuk menghalangi kalau memang ada pergerakan dari masyarakat gitu untuk mendukung calon independen. Tapi kalau misalnya pakai istilah KTP nembak pucuk kundo ya yang penting banyak dulu ya. Penting banyak gitu. Nah, padahal itu kan nanti kan diverifikasi gitu. Calon pemilih nanti insya Allah mungkin Gen Z. Artinya anak-anak muda sekali. Anak-anak muda ya. Anak-anak yang baru milih kemarin, baru milih pertama malah. Campur dengan milenial maka dia menjadi suara mayoritas. Berapa persen? Kalau Gen Z itu kan sekitar 20-an, tapi kalau dia dicampur dengan milenial yang lahirnya itu mulai tahun 98 itu sekitar 50%. 50%. Masih muda juga termasuk ya. Masih muda. Intinya pemilih kita pemilih muda. Pemilih muda. Bung Mulis ini baby boomer apa Gen X? Ya banyak kita ini salah dalam menganalisa politik karena karena kita ini baby boomer gitu yang lahir tahun 60-an kemudian menganalisa Gen Z yang nggak nyambung kan. Maka banyak yang salah analisis gitu. Iya. Apa? Salah analisa terus jadinya. Ya karena terlalu senjang kan. Kalau misalnya kita ini Gen X menganalisa milenial masih masuk gitu kan. Masih dekat. Iya, tapi kalau kita baby boomer lahir setelah Perang Dunia Kedua menganalisa kekinian ya makanya banyak yang salah analisa. Oke, nah Pak Ersan ini sebagai pengamat nih Pak Ersan melihat kondisi seperti ini kemana lah arah calon pemimpin kita? Ya kalau jangan kita terlalu berpikir negatif juga ya. Makanya itulah peran serta dari kawan-kawan pengamat ataupun akademisi ini harusnya ada ruang mereka itu diajak dialog. Karena kalau kita lihat sih memang ada beberapa yang secara ketokohan kita belum pernah tahu siapa beliau kan. Bahkan tapi kok dia menggunakan jargonnya itu menarik gitu kan. Kok siapa di belakang beliau ini kan, pasti ada sesuatu mesin politik atau mesin partai yang sudah menyiapkan dia untuk menjadi calon. Jadi kita jangan ngambil pikiran negatif dulu. Tapi yang paling penting adalah kalau menurut saya, marilah kita sama-sama membantu mengamati situasi kondisi politik sekarang ini dalam rangka kita mendapatkan pemimpin yang baik. Ada konsep edukasi yang kadang-kadang terlupakan, ya. Pengamat politik juga jangan artinya berdasarkan pesanan juga dong gitu kan ya. Kalau memang ada calon yang memang belum bisa, belum layak dan belum pantas, jangan didorong gitu kan ya. Dan tidak perlu kita menjelek-jelekkan di sini kan, tapi paling penting adalah bagaimana pada waktu ke depan nanti karena konsep ini di Sumatera Selatan kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang memang berkualitas ya, yang juga paling tidak mereka paham dengan kondisi Sumatera Selatan itu. Oke. Itu omongan panitia pemilihan. Jadi sosialisasi sudah punya calon, Pak. Oke, padahal suatu pemilihan itu kan hampir tidak ada norma kecuali syarat-syarat atau prosedur-prosedur administratif. Apakah orang itu bodoh, apakah orang itu baik atau tidak baik, itu kan tidak ada syarat. Tidak masuk kriteria itu. Tidak masuk kriteria. Nah, karena kita ini kan seolah-olah datang calon pemimpin yang nantinya akan melayani kebutuhan kita. Itu kan pandangan umum kan. Mereka juga menjajakan dirinya bahwa aku akan memenuhi kebutuhan kalian dan aku akan melayani kalian gitu kan. Ya, padahal kan sesungguhnya ini kan pertarungan para pendekar kan. Perebutan kekuasaan. Mereka ingin merebut kekuasaan
tapi dengan mengatakan bahwa aku datang untuk melayani kalian gitu kan. Padahal belum teruji, Pak. Hah? Padahal belum teruji. Niatnya begitu. Niatnya gitu saja kan. tapi. Nah, padahal kan sesungguhnya ini kan pertarungan kekuasaan. Di mana era modern ini pertarungan merebut kekuasaan itu kan tidak pakai darah kan, tanpa pertempuran. Jadi demokrasi itu pertempuran tanpa darah gitu kan. Pakai dana, Pak. Kenapa? Pakai dana tapi. Pakai sumber daya yang pasti. Kalau dulu kan sumber dayanya kan kesaktian. Keris misalnya kan? Atau tombak apa. Beneran dana ya. Dukun. Segala dengan spiritual apa kan. Kalau sekarang kan beda. Dengan popularitas, elektabilitas, isitas. Nah itu kan alat tempurnya kan. Dan unitas. Dan janjitas, ya. Tapi yang paling penting aku nambah dengan Pak Awi tadi. Artinya kalau dari awal sudah tidak ada yang mengatur, ya enggak? Artinya kan masyarakat ini kan dibenturkan, dihadapkan dengan kondisi calon pemimpin yang tidak jelas, ya enggak? Ya, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, ya enggak? Artinya dari awal ada satu konsep yang memang sudah tidak dibuat tidak jelas. Nah, apakah kita nih, taruhlah media nih dari Bung Darwin dalam hal ini Detik Sumsel, misalnya saya contohin. Bisa nggak kita mengajak mereka untuk berdialog terbuka? Kita bongkar wawasan mereka. Ini tantangannya. Lah iya dong, pasti macam itu. Misalnya Aris ini kan pengamat politik. Nanti dipertemukan sama Pak Aris. Haris, ini Haris juga Pak. Ini Haris juga. Haris mau tantangan Pak Haris untuk menghadirkan para calon. Iya, nggak apa-apa. Ambil dari slot kita dong. Jadi kita harus menghadirkan banyak calon. Betul. Jadi untuk membedah otak mereka. Betul. Ada tanggung jawab moral sebagai pengamat dan sebagai juga dari jurnalis untuk membedah apa sih yang ada di kepala mereka. Oke lah tadi. Mereka kan saya pikir dengan yang sudah kita lakukan mereka mau belajar. Contoh yang paling sederhana, pernah dulu kita dengar ada artis yang jadi anggota dewan, ya enggak? Itu mereka belajar loh hampir 1 tahun loh. Belajar dulu ya. Oh iya, manner. Bagaimana cara bicara, bagaimana cara rapat, bagaimana cara semuanya. Tapi setelah terpilih sayangnya itu kan. Nah ini sekarang dengan adanya kami dari Taman Siswa misalnya dari Pasca. Kebetulan kan Pak Aris ini kan dosen Pasca di ilmu pemerintahan. Tahu persis ya, dalam hal konsep bagaimana soal memimpin ataupun mengelola pemerintahan yang baik dan benar gitu kan. Good governance-nya gitu. Saya pikir seperti itu. Mungkin paling tidak mereka tahu nih setelah ngobrol sama kita, oh iya yang saya harus siapin seperti ini. Karena tidak semua yang menjadi backing ataupun yang di belakang mereka tuh paham. Ya what's next-nya gitu kan. Ersane lupa, dia kan pernah ngomong. Untuk menata kota itu ya ahli tata kota. Harusnya ya. Harusnya. Nah, ahli tata kota. Bukan ibu rumah tangga maksud kamu. Ahli tata kota itu ini sudah negatif thinking ini Pak Ersan. Insinyur atau ibu rumah tangga kan? Nah jadi kan kita para peneliti ini kan dasarnya itu kan kepo. Mengapa pengen tahu? Iya, mengapa adanya ilmu pengetahuan? Karena kepo kan. Curiously. Nah, karena curiously, karena kepo itulah maka dicari tahu kan. Nah, jadi kami pernah mencari tahu. Kami pernah mencari tahu, ya minta maaf kalau lancang gitu ya. Kan ada Pak Heri Amalindo dalam pertarungan untuk calon kepala daerah provinsi. Benar. Gitu. Dan sementara ini kalau di 3 besarkan, Pak Heri Amalindo itu kan masih di bawah gitu kan. Nah, jadi kami pernah mencoba atau pernah menguji kalau misalnya Pak Heri Amalindo itu karena dia insinyur kan, kita adu di kota, ternyata menang dia bos 25% atas pilihan Gen Z. Sementara calon lainnya kayak Ibu Fitri 24%, Pak Yuda Pratomo 15%, 36% belum menentukan pilihan. Di sini memang kami tidak meletakkan Pak Ratu Dewa karena kami belum punya keyakinan bahwa Pak Ratu Dewa akan maju. Gitu kan? Iya. Nah, jadi kalau Pak Heri Amalindo itu hasil penelitian dari Taman Siswa. Kami survei. Valid. Hah? Valid. Bukan soal validitas karena
ini respondennya adalah mahasiswa, sehingga metodenya itu non random, terukur lah ya. gitu ya. Kalau non probability sampling namanya. Jadi responden yang tidak disampel, gitu. Pakai snowball. Jadi ada 5-6 mahasiswa, kita kasih kuesioner, kemudian menyebar sendiri di antara mereka. Dan kita tidak pilih snowball. Kita nggak ikut campur lagi setelah 5-6 mahasiswa. Dan hasilnya itu tadi. Hasilnya begitu tadi. Jadi Gen Z Palembang itu bisa dikatakan mereka berharap ada seorang insinyur yang mengelola kota Palembang. Gitu. Nanti aku kasih dia laporannya. Hebat. Dari taman siswa benar-benar jadi tempat untuk bisa kita memilih artinya. Ya kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu dengan narasi kan, tapi kadang-kadang juga ya kita perlu pakai angka. Nah sekali ini kita pakai angka. Gitu. Ya kalau kita terus-terusan bernarasi kan, akhirnya kan lebih banyak omong-omong gitu kan. Sekali-sekali kita pakai angka dengan melakukan survei-survei. Biar dia lebih valid lagi informasi yang dikeluarkan oleh taman siswa. Selama ini kan kita dijajalin dengan opini. Pengamat-pengamat yang berbasis opini gitu. Kalau opini itu kan semua bisa toh, tergantung dari basic dia memahami. Ya nggak sama seperti orang habis nonton ILC kan. Besok paginya pinter semua. Beropini semua kan, tapi pada waktu dibentuk. Tapi kalau berteman dengan Pak Aris Munandar sepertinya opininya bisa bagus. Ya karena datanya jelas lengkap. Jadi bukan di depan ngomong. Iya. Ya kelihatannya memang. Jadi saya yakin ini taman siswa menurunkan SDM yang hebat ini artinya. Iya. Saya mengakui berbicara sedikit saja dengan Pak Aris Munandar, saya bisa masuk. Bahwa kita harus memilih orang-orang yang benar-benar mumpuni dan mampu untuk mengelola kota atau provinsi. Benar Pak Aris Munandar seperti itu kan? Yang akan kita pilih nanti? Ya kalau kita suka sejarah, yang bangun Istiqlal siapa, yang menata kota Bandung siapa, terus yang menata kota Palembang ini siapa, kan jelas. Pendidikannya apa, latar belakang hidupnya seperti apa gitu kan. Sehingga kalau ada orang punya rencana itu kan dilihat track recordnya ke belakang. Kita kembali ke pilkada serentaknya. Sudah melihat belum? Ngomongin ibu rumah tangga lagi? belum. Pak Aris, siapa calon-calon yang nanti akan kita pilih? Misalnya ada tidak seperti itu? Ya ada atau tidak ada. Tadi Pak Aris menyebutkan nama Heri Amalindo. Itu untuk provinsi. Bukan Pak. Jadi kan Pak Heri ini minta maaf sekali sama Pak Heri Amalindo karena dia berniat jadi gubernur kan. Nah sementara kami ini berpikir lain. Makanya tadi saya bilang apa ini lancang atau tidak ya lancang atau tidak lancang, pokoknya ini maunya kita sebagai masyarakat kan boleh berharap kan. Namanya kita tidak bisa punya aspirasi mengkotak-kotak kita ya. Iya. Kalau beliau tidak suka ya juga nggak apa-apa kan, silakan pilih. Cuma ada satu tes gitu kan, satu uji gitu kan, bahwa ketika nama Heri Amalindo kita tawarkan kepada Gen Z, masuk barang itu di kota ya? Di kota. Iya. Karena kan Pak Heri Amalindo kan dikenal sebagai insinyur kan, doktor teknik. Basicnya. Iya. Jadi kalau dia yang berbicara bahwa saya akan menata kota, ya jelas. Masih bisa dimaklumi, iya. Kalau Pak Heri Amalindo aku udah melak-melak. Saya tidak menyebut nama siapapun ya. Aku yang nyebut. Karena kan sebagai masyarakat kan boleh memilih. Boleh menilai. Gitu. Oke, kalau bisa seperti ini Pak Aris. KPU Sumsel sekarang sedang siap-siap untuk menyelenggarakan pemilu November nanti. Artinya tinggal sedikit hari lagi. Waktu sedikit ini kira-kira akan ketemu belum? Akan ketemu tidak? Kita tidak punya pilihan. Para calon itu. Apapun yang terjadi nanti pada tanggal 20 sekian November itu kita akan mencoblos apapun barangnya itu. Apapun barangnya? Apapun barangnya kita mencoblos. Dan kita belum pernah melakukan kalau kita tidak suka kita tidak memilih, belum pernah kan? Ya tapi kalau dilihat perspektif dari Gen Z lah dengan itu Gen Z tadi, bukan kan? Maksudnya Gen Z sama milenial tadi kan di atas 50%. Persentase mereka untuk golput jauh lah ya.
Jauh. 90 sekian persen tadi, 95 ya. Artinya mereka karena mereka pemilih pemula, mereka nggak punya latar belakang sejarah bahwa milih zaman dulu macam ini. Itu ya betul. Ada edukasinya memang di KPU hanya ingin ada partisipasi publik di dalamnya untuk memilih siapa yang itu barulah kewajiban penyelenggara bahwa hajat pemilihan ini kan diikuti oleh sebanyak-banyaknya. Tapi Pak Aris, kalau kondisinya kita tidak ketemu dengan orang-orang yang akan kita pilih misalnya dengan sesuai keinginan kita. Seperti kata Pak Aris tadi sempat ini melakukan survei dengan para Gen Z. Orang yang akan baru memilih siapa calon pemimpin. Bagaimana kondisinya kalau kondisi seperti ini? Ya, kalau kita tidak pernah melakukan sesuatu kan kita menjadi penasaran kan. Gen Z misalnya usia 17 sampai 20 misalnya kan, atau sampai 22, dia kan belum pernah mencoblos, gitu. Atau paling tidak dia pernah mencoblos satu kali waktu pileg kemarin, ya masih penasaran lah dia untuk mencoblos gitu kan. Apalagi untuk daerah sendiri. Iya, betul. November insya Allah ya pasti jadi. Pasti jadi. Iya. Dan sudah dirancang bahwa oleh pemerintah bahwa pasti akan jadi pemilu nanti, pilkada nanti. Apapun barangnya. Apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih nanti. Kita terima atau tidak, ya kita ikhlas saja. Apa kondisi ikhlas saya seperti itu mungkin akan bisa terjadi. Ya ikhlas itu kan tidak ada ukurannya kan, karena pemilihan itu kan ditentukan oleh jumlah suara. Negatif sekalipun ikhlas, apalagi positif. Ikhlas itu menerima apa adanya ya. Menerima apa adanya. Ikhlas saya sudah apa saja saya terima saja sama pemilihnya. Siapa calon pemimpin? Kalau misalnya kita berdasarkan ikhlas dan tidak ikhlas itu tidak pernah selesai. Gugat-gugatan terus. Ya karena demokrasi itu berbicara jumlah. Mau tidak mau seperti ini. Pasti ada angka di dalamnya. Angka. Demokrasi adalah angka ya. Dan kita dipaksa untuk menerima angka tersebut kalau sudah ketok. Kalau tidak dipaksa, yang saya katakan tadi tidak akan pernah selesai pemilihan. Gitu. Harus ada paksa ya. Iya. Itulah dunia hukum. Itulah demokrasi. Itulah demokrasi. Kalaupun kita tidak suka, kita mengatakan bahwa demokrasi itu bukan yang paling baik, tapi kita belum ketemu metode apa selain daripada demokrasi. Belum ketemu metode apa. Seburuk-buruknya demokrasi lebih baik daripada metode yang lain. Saat ini. Artinya kita harus ikhlas tadi. Kita terima saja apa yang terjadi. Oke, Pak Ersan terima kasih. Siap. Pak Aris sukses untuk Taman Siswa. Sukses untuk mahasiswa Pak Aris Munandar. Ayo gabung Taman Siswa. Salam kita untuk para mahasiswa Pak Aris. Nanti kita bikin lagi lebih besar, ajak mereka ngobrol lagi dan bagaimana seperti. Kalau kita di Taman Siswa ngomongnya salam dan bahagia. Oke, salam dan bahagia. Salam teman-teman di Taman Siswa. Pak Ersan terima kasih. Terima kasih Darwin. Taman Siswa sukses terus dan maju Amin, terus. terima kasih. Terima kasih sahabat Sumsel, demikian tadi obrolan kita seru sekali karena kita bicara masalah pemimpin masa depan kita ya. November insya Allah kita akan pilih siapa calon pemimpin di Palembang dan Sumatera Selatan dan beberapa daerah lain di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Saya dari Sarkawi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.